Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat, sukses, Tuhan Allah memberkati. Saat ini kita belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 38 dengan tema syarat mengikut Tuhan. Dalam penyampaian firman Tuhan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama itu pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga refleksi. Pendahuluan itu sangat penting, ibarat pintu mau masuk rumah. Jadi pendahuluan itu adalah pintu mau masuk kepada isi renungan firman Tuhan. Bapak Ibu, yang perlu kita teliti sekarang adalah Markus 8 ayat 27 sampai ayat 38. Sekali lagi, sebelum kita membaca dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diawali dengan doa, yaitu kehadiran dan peranan Roh Kudus yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Bacalah Alkitab itu berulang-ulang sampai benar-benar memahami apa isi hati Allah yang akan disampaikan kepada jemaat, yang akan mengingatkan jemaat itu, yang akan menegur jemaat itu, yang akan mengajari jemaat, dan yang memberkati jemaat dan pengkhotbah. Ingatlah, yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan, bukan keinginan hati kita sendiri, meskipun memang minimal 1 minggu harus persiapan, karena berkhotbah itu tidak instan dan simsalabim tanpa persiapan. Kita harus persiapkan bagaimana kita menyampaikan isi hati Allah, kebenaran Allah kepada jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang berharap di dalam kehidupan ini tidak ada masalah. Dan tidak ada juga yang berharap ketika di dalam Tuhan menghadapi masalah. Tetapi tidak ada satu orang pun di antara kita yang memastikan ketika menjadi pengikut Tuhan tidak ada masalah. Tetapi satu hal yang kita ketahui, ketika ada masalah itu, ketika kita bersama Tuhan, Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji Allah yang tidak pernah berubah. Banyak orang berkata dunia ini adalah bagaikan panggung sandiwara. Di sana ada penderitaan, di sana ada kesedihan, di sana ada tangisan, ada air mata, ada sukacita, ada ketawa. Itulah keindahan di dalam kehidupan ini. Tetapi pun demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penderitaan yang kita alami itu tidak seberapa dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia ditolak oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga orang Farisi. Anak manusia harus mati, dan dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Itulah Injil. Tetapi mendengar penuturan perkataan Tuhan Yesus, Simon Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata dalam hatinya, jika banyak orang yang tahu penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka akan murtad, mereka akan meninggalkan Tuhan. Karena yang mereka pahami tadi Yesus itulah sebagai nabi, sebagai imam, sebagai Yohanes, atau sebagai Elia yang diagung-agungkan pada zaman perjanjian lama. Tetapi pada saat
Petrus menarik Yesus, Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Maksud Yesus bukan Petrus yang iblis, tetapi pikirannya itu, hatinya itu dirasuk oleh iblis, dan itu yang perlu disingkirkan. Ini juga perlu kita teladani sifat Yesus ketika kita marah kepada orang, bukan kepada pribadinya, tetapi sifat pikirannya itu yang dirasuk oleh iblis. Itu yang perlu kita enyahkan. Enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tidak yang dipikirkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus mempunyai rancangan harus terjadi dan tepat pada waktunya. Yesus memanggil orang banyak dan berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ini perkataan Yesus kepada mereka yang kita tahu di Injil Markus, mereka itu belum menjadi Kristen yang sejati karena mereka di luar bangsa Israel atau Yahudi. Dan karena itu mereka perlu di-follow up, mereka perlu diajari dengan baik sehingga mereka mengerti arti Kristen yang pengikut Yesus Kristus. Menyangkal diri artinya penderitaan, beban itu. Apakah beban karena menjadi Kristen? Apakah beban karena percaya kepada Tuhan? Karena ada banyak orang tidak senang kalau mereka percaya kepada Tuhan. Apakah penderitaan karena ekonomi, penderitaan karena suami, istri, anak, teman, pekerjaan, kebutuhan, dan lain sebagainya? Dia harus memikul salib. Itu dalam arti bertanggung jawab. Dan memang harus kerja keras, namanya memikul. Mungkin bisa sampai bongkok. Tetapi perjuangkan. Di dalam Tuhan, engkau bisa menjadi pemenang. Perkataan Yesus kepada penerima surat Markus. Dia harus memikul salib. Menyangkal diri. Artinya, aku tidak ada apa-apanya. Kehebatanku ini karena Tuhan. Popularitas kita ini karena Tuhan. Jabatanku ini karena Tuhan. Dan karena itu, biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Dan aku semakin direndahkan. Karena ketika aku merendahkan diri, Tuhan meninggikan. Dan ketika aku meninggikan diri, Tuhan merendahkan. Dan kita harus mengikut Dia. Mengikut Dia bukan hanya dalam kesuksesan, tetapi di dalam penderitaan, di dalam sifat karakter, integritasnya. Ketika Dia sebelum mengembuskan nafas terakhir, berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan kepada Simon Petrus Dia berkata, mengampuni itu 70 kali 7 kali, artinya tiada batasan. Itulah pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak penderitaan, terkhusus dalam masa pandemik ini. Ada banyak pengangguran. Ada banyak orang kerja, dirumahkan 1 bulan, dipekerjakan 1 bulan, 1 bulan kerja, 1 bulan dapat gaji. Ketika dia di rumah tidak dapat gaji. Itu terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bahkan ada yang benar-benar di-PHK. Dan ada benar-benar tidak mendapat pekerjaan. Dan yang aku tahu, ada juga banyak orang yang makan pun sangat sulit pada zaman sekarang ini. Tetapi itu adalah penderitaan. Dan karena dalam penderitaan itulah kita butuh Tuhan yang menjadi solusi. Dan Tuhan berkata, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itu perkataan Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, situasi apapun, Tuhan Allah memberkati. Ketika engkau setia, Allah akan setia. Shalom.